Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Rizky Ramadan dengan 3 NIM terakhir 039. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terbaru yaitu fungsi atau function. Nah, kita kan sudah mempelajari banyak materi sebelum-sebelumnya. Jika teman-teman ingin melihatnya kembali, teman-teman bisa kembali melihat di video-video yang lalu. Nah, di sini kita akan membahas materi baru yaitu function atau fungsi. Nah, fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Jadi fungsi ini berfungsi untuk mempersingkat baris kode. Nah, fungsi ini dapat menjalankan program tertentu tanpa harus menulis ulang. Jadi itu sangat mempersingkat waktu untuk jika kita ingin kembali ke kode tersebut. Jadi kita tidak perlu menulis ulang kembali kode tersebut, kita bisa menggunakan fungsi untuk sebuah blok kode terstruktur untuk menulis ulang kode. Nah, selanjutnya fungsi atau function. Nah, fungsi atau function. Fungsi adalah blok kode struktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Nah, seperti yang kita lihat di contoh pada ini, def atau definition, yaitu untuk fungsi atau untuk fungsi, untuk function. Nah, definisi ini digunakan untuk kode fungsi, yang dimana definition atau fungsi sapa kurung buka kurung tutup. Nah, di dalam fungsi ini ada print, halo selamat belajar Python. Nah, untuk memanggil fungsi atau def ini, kita hanya perlu mengetikkan saja apa itu nama fungsinya, yaitu sapa. Nah, di sini ada def, yaitu untuk fungsinya, dan ini adalah sapa, ini adalah nama fungsi seperti yang bisa kita lihat di sebelah sini, yaitu def hello. Hello ini sebagai nama fungsi. Nah, di bawahnya ini print halo selamat belajar Python, atau di sini bisa kita lihat print hello world. Nah, ini untuk baris kode atau isi fungsinya, yang dimana berarti fungsi def yang bernamakan hello, di dalamnya terdapat sebuah program atau kode tertentu. Nah, dan juga ada indentasinya. Print itu harus ada indentasinya lah. Selanjutnya adalah untuk parameternya. Nah, input parameter adalah input untuk fungsi. Nah, parameter adalah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Contohnya, kita memiliki fungsi atau definisi sapa nama. Nah, parameter ini adalah nama di dalam kurung buka dan kurung tutup. Nah, berbeda dengan sebelumnya yang dimana kurung buka dan kurung tutupnya kosong atau tidak ada parameternya. Nah, tetapi di sini terdapat parameter yang bisa kita lihat ini def fungsi. Nah, di sini jika kita isi, maka itu akan bernilai sebagai parameter. Nah, tetapi jika kosongan itu tidak bernilai apa-apa. Nah, parameter ini bisa diisi apapun, entah nama, angka, atau apa. Nah, di bawahnya adalah print halo, nama. Nah, berarti kan nanti diisi ini parameter, isi parameter bisa kita isi, print parameter, berarti nanti di print halo, nama, atau halo isi parameter tersebut. Berarti jika saya memunculkan fungsi yaitu sapa nama, nah nama ini bisa kita ganti dengan Fauzi contohnya, yaitu untuk isi parameter. Nah, nanti akan terpanggil nama Fauzi. Berarti nanti akan terprint untuk halo Fauzi. Karena nama di sini diganti dengan Fauzi. Jadi nanti untuk printnya print halo Fauzi. Nah, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis parameter dalam Python. Nah, parameter ini dibagi menjadi 3, yaitu positional parameter atau urutan harus sama,
keyword parameter atau berdasarkan nama, default parameter adalah nilai bawaannya. Contohnya, di sini kita memiliki fungsi halo, nama sama dengan teman, dan juga salam sama dengan selamat pagi. Berarti kalau ini dipanggil nanti halo, print sama dengan salam nama. Berarti nanti akan terprint salam yaitu selamat pagi, namanya yaitu teman. Nah, di sini kita memunculkan fungsinya yaitu halo. Di sini kita tidak isi nama ataupun salam. Jadi nanti hanya menggunakan default atau nilai bawaannya, berarti nanti yang terprint adalah selamat pagi teman. Nah, dan juga untuk pengisian yaitu halo, fungsinya diisi dengan nama yaitu ini menggunakan posisional, berarti nama ini harus lurus di kiri koma, nama Fauzi, dan salam ini halo. Jadi nanti akan terprint selamat halo Fauzi, nanti akan terprint seperti itu, yaitu menggunakan posisional. Nah, kalau ini menggunakan keyword di sini saya komennya halo salam. Nah, berarti kita ubah, yaitu keyword itu kita mengubahnya. Salam sama dengan hai, nama sama dengan Fauzi. Jadi nanti jika kita keluarkan fungsinya, maka akan terprint hai Fauzi. Nah, nama akan bernilai teman jika tidak diberikan argumen, yaitu untuk yang default. Salam akan bernilai selamat pagi jika tidak diberikan argumen. Itu juga untuk sama pakai default. Untuk posisional dan keyword nanti teman dan selamat pagi akan berubah nilainya. Selanjutnya yaitu fungsi rekursif atau fungsi yang bisa memanggilnya sendiri. Contohnya ya seperti yang di matematika yaitu faktorial atau Fibonacci, yaitu faktorial ataupun cara Fibonacci. Nah, yaitu def faktorial n. If kita menggunakan fungsi if else, if n sama dengan 1, return 1. Nah, if n sama dengan return kembali ke 1 jika return n dikali faktorial n min 1. Nah, print faktorial kita menggunakan faktorial 5. Maka faktorial 5 adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang bernilai 120. Nah, di sini kan ada n kali faktorial n min 1. Maka di sini bisa faktorial 5 kali 4, 4 kali 3, 3 kali 2, 2 kali 1. Nah, nanti dijumlah dan nanti dikalikan semua dan akan menghasilkan 120. Itu untuk fungsi rekursif atau faktorial. Nah, selanjutnya adalah fungsi lambda, yaitu fungsi singkat yang ditulis dalam satu baris. Contohnya, kuadrat sama dengan lambda x pangkat. Ini bintangnya terdapat 2 berarti bukan dikali tetapi dipangkatkan 2. Nah, di sini ada print kuadrat 5, berarti kuadrat dari 5 adalah 25. Nah, fungsi lambda ini juga disebut fungsi anonim atau tanpa nama. Menggunakan kata kunci lambda, berarti kita harus menuliskan kata kuncinya yaitu lambda. Lambda adalah kata kunci untuk membuat fungsi sederhana tanpa nama. X adalah parameter input yaitu 5 di sini, kuadrat 5 adalah parameter, X bintangnya 2 kali dan ada angka 2. Ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan tanpa perlu return. Yang dimana atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu jika bintangnya ada 2 maka itu adalah perpangkatan. Jika bintangnya 1 seperti yang di sini bintangnya 1 maka itu adalah perkalian. Selanjutnya yaitu ada return value, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Nah, jadi return value adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai sebelumnya, jadi dia akan membuat nilai baru. Cara
mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Seperti contoh di sini, ada fungsi definition tambah A, B. Maka returnnya adalah A ditambah B. Nah, return itu adalah mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Berarti hasil sama dengan tambah 3, 5. 3 itu adalah A dan 5 itu adalah B. Nah, 3 tambah 5 adalah 8. Nah, nanti akan terprint hasil. Dari hasil ini yaitu tambah, menggunakan fungsi return, mengembalikan nilai, maka hasilnya adalah outputnya 8. Nah, return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. A tambah B berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen. Nah, return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan 3 tambah 5 ke fungsi ke bagian program yang memanggilnya. Berarti di sini adalah program yang memanggilnya yaitu definisi dari tambah. Itu 3 tambah 5 maka dipanggil di sini hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya adalah scope variabel. Seperti namanya, scope atau cakupan, yaitu menentukan di mana suatu variabel bisa diakses atau digunakan di dalam program. Nah, scope ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel lokal yang hanya berlaku di dalam fungsi dan juga variabel global yang berlaku di seluruh program. Nah, di sini saya sudah memiliki contohnya X sama dengan 10. Berarti ini adalah variabel global karena dia tidak terdapat di dalam fungsi apapun. Nah, tetapi jika kita menggunakan def, yaitu fungsi contoh, yaitu menggunakan kurung buka kurung tutup, Y sama dengan 5. Maka Y ini adalah fungsi di dalam Y5 ini di dalam fungsi ini, fungsi contoh. Nah, yang dimana Y ini adalah variabel lokal. Jadi nanti jika kita ingin mengeluarkan Y, kita harus memprint di dalam fungsi Y sama dengan. Nah, di sini yaitu untuk mengeluarkan contoh. Contoh yang dikeluarkan berarti adalah di dalam fungsi Y. Berarti Y adalah 5 karena harus menggunakan variabel lokal. Harus menggunakan namanya yaitu contoh. Tetapi print di luar fungsi X. Nah, X ini di luar fungsi. Tidak di dalam fungsi manapun, berarti dia adalah variabel global dan Y adalah variabel lokal. Nah, di sini ada tabel yaitu variabel X dan Y. Nah, di sini bisa kita lihat lokasi didefinisikan. Y itu berada di luar fungsi, yang dimana di sini adalah di luar fungsi. Y di dalam fungsi, yaitu di sebelah sini yaitu def yang di dalam fungsi. Nah, jenis scope X adalah global karena dia di luar fungsi dan Y adalah lokal karena dia di dalam fungsi. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkannya langsung saja untuk di dalam Scratch dan juga Replit. Nah, di sini saya sudah memiliki program sederhana yaitu menggunakan fungsi, yaitu program untuk menjumlahkan angka atau kalkulator sederhana. Nah, di sini bisa kita lihat define, yaitu adalah fungsinya. Fungsi print instruction, berarti nanti akan terprint instruksi, yaitu welcome to the calculator, provide two numbers and then operation type. Nah, di sini juga ada fungsi yang lain yaitu fungsi untuk penambahan yaitu angka 1 ditambah angka 2 yang bisa kita lihat di sini fungsi ini add to number berarti dia akan menambahkan angka 1 dan angka 2. Di sini juga ada fungsi yang lain yaitu fungsi pengurangan itu subtract two numbers berarti mengurangi nomor 1 dan juga nomor 2. Yang ini adalah fungsi multiply atau perkalian.
perkalian angka 1 dan juga angka 2. Di sini juga ada fungsi untuk pembagian yaitu divide to numbers yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini bisa kita lihat untuk di sini bisa kita lihat yaitu programnya when green flag click maka dia akan memprint instruction yaitu fungsi instruksi di dalam sini, berarti ini akan terprint. Dia akan bertanya nomor 1 berapa dan akan memasukkannya ke dalam variabel nomor 1. Dia akan menanyakan lagi nomor 2 dan akan memasukkan ke variabel nomor 2. Nah, di sini dia akan menanyakan operasi apa yang ingin kamu gunakan. 1 untuk penambahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian. Nah, dan akan disimpan di dalam di dalam variabel operation. Nah, jika operasi 1, maka dia akan memunculkan fungsi yang sebelah sini yaitu fungsi penambahan add. Jika dia memilih nomor 2, dia akan menggunakan fungsi pengurangan. Jika dia memilih nomor 3, dia akan mengeluarkan fungsi perkalian. Jika dia memilih nomor 4, maka dia akan memilih fungsi fungsi pembagian. Nah, tetapi di pembagian ini ada while not atau yang kita pelajari sebelumnya yaitu untuk pengecekan. Nah, jika nomor 2 if not nomor 2 sama dengan 0 maka bisa kita operasikan yaitu pembagiannya. Tetapi jika nomor 2 adalah 0 maka dia akan mengucapkan division pembagian dengan 0 itu tidak mungkin. Nah, setelah dia melewati ini semua maka dia akan jika kita memilih di luar dari 4 dia akan mengucapkan operation number is not correct. Nah, kita langsung saja, dan juga di sini ada say join result atau hasilnya. Kita langsung saja coba di sini yaitu welcome to the calculator. Nama dan nomor 1 kita coba 30 enter, nomor 2 kita isikan 10. Nah, saya ingin menggunakan operasi nomor 2 yaitu untuk pengurangan. Hasilnya 20. Karena 30 dikurangi 10 adalah 20. Nah, kita coba ulangi lagi, kita coba yang lainnya. Nomor 1 30 sama. Nah, di nomor 2 saya akan mengisikan dengan angka 5. Dan di sini saya ingin menggunakan untuk pembagian. Nah, 30 bagi 5 adalah 6. Seperti yang sudah Nah, selanjutnya kita akan langsung pindah saja ke dalam Replit ataupun Python yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat untuk programnya. Bisa kita lihat di sini ada def atau fungsinya instruksi print. Selamat datang di program kalkulator sederhana ini. Masukkan 2 angka dan pilih operasi perhitungannya. Ini adalah fungsinya dan saya akan memanggil fungsi ini yang untuk pertama. Dan dia akan masukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Nah, kenapa saya menggunakan float? Karena untuk jaga-jaga saja jika pembagian di sini atau def pembagian ini akan menghasilkan angka koma. Di sini kita juga ada fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sama seperti yang ada di Scratch tadi. Nah, dia akan menanyakan operasi. Operasi yang diinginkan adalah yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah, di sini ada fungsi if else. Jika dia memilih 1, dia akan memprint ini dari penjumlahan.
operasi 2 pengurangan, operasi 3. Operasi 3 yaitu perkalian, operasi 4 itu pembagian. Nah, kalau kita memilih lebih dari 4, maka yang terpilih adalah operasi yang Anda pilih tidak tersedia. Nah, langsung saja kita coba di sini. Selamat datang di program kalkulator sederhana ini. Masukkan 2 angka dan pilih operasi perhitungannya. Masukkan angka pertama kita coba 30. Angka kedua yaitu 10. Nah, di sini saya ingin menggunakan penjumlahan, yaitu yang pertama. Nah, hasil penjumlahan dari 30 dan 10 adalah 40. Dimana bisa kita lihat di sini. Saya memasukkan angka pertama 30, angka kedua 10, dan saya memilih di sini langsung operasi pertama. Maka dia akan memanggil def penjumlahan, yaitu di sebelah sini. Kita coba yang lain. 30. Dan saya ingin mengalikannya 30 dikali dengan 2. Dimana kita ingin melakukan yaitu perkalian. Nah, hasil perkalian dari 30 kali 2 adalah 60. Sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya juga memiliki sebuah project, yaitu project untuk menebak nilai maksimal dan minimal dari suatu nilai di dalam suatu kelas. Nah, langsung saja kita ke projectnya ya teman-teman. Di sini saya sudah berada di halaman project saya. Sudah di halaman project ataupun project yang ada, yaitu school grade, yang dimana itu adalah ada nilai maksimum, minimum, dan juga rata-ratanya. Nah, di sini terdapat 4 fungsi. Fungsi pertama, kedua, ketiga, dan juga di sebelah sini ada fungsi keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tersebut. Dari yang pertama yaitu fungsi get grade from user, atau untuk mendapatkan grade dari pengguna. Nah, dia akan men-set saat fungsi ini dijalankan, maka dia akan men-set ask for grade to true. Nah, repeat until, dia menggunakan repeat until untuk menanyai terus-menerus, untuk menanyai ask for grade sama dengan false. Nah, next grade itu dia akan terus menanyai ini sampai jika kita mengeset grade ke -1, maka grade itu ask for grade akan bernilai false dan program untuk ini tidak akan diulang kembali. Nah, tetapi di sini ada juga untuk membetulkan. Jadi kita hanya bisa memasukkan grade dari angka 1 sampai dengan 10 karena ini lebih besar dari -1 dan lebih kecil dari 11. Jadi kita hanya bisa memasukkan grade dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, di sini please provide a grade between 0 sampai dengan 10 dan 1 untuk berhenti. Nah, di sini dia akan menanyakan jika kita memasukkan kurang dari -1 dan lebih dari 11, maka dia akan mengatakan ini dan dia akan memberitahu kita bahwa -1 untuk berhenti, yaitu di sebelah sini tadi -1 grade. Jika grade dengan -1, maka ask for grade akan bernilai false dan program untuk ini yang akan di repeat akan berhenti. Nah, di sebelah sini ada minimum, nilai minimum, cari nilai minimum. Itu di sini ada computed list minimum number list. Nah, set minimum to item 1 of grades, yaitu grades di sini. Maka dia akan melihat length of grades, index grades lebih besar daripada minimum. Maka dia akan mencari
grade mana yang paling kecil. Nah, untuk di sebelahnya yaitu compute list maximum atau fungsi untuk mencari nilai maksimum dari grade kita, dari number list di sebelah sini. Nah, set maximum to item 1 of grades, maka dia akan men-set salah satunya maksimum dan dia akan mencari kembali nilai maksimum. Nah, bedanya minimum dan minimum ada di tanda ini, yaitu lebih besar dari minimum dan ini lebih kecil dari maksimum. Berarti maksimum adalah yang nilai paling besar. Selanjutnya di sini ada average. Dia akan merata-rata dari grade yang sudah kita masukkan. Set sum to 0, set index to 1. Nah, maka dari length of grade semuanya akan ditambahkan dan dibagi oleh berapa banyaknya indeks yang kita masukkan. Sum dibagi length of grades, jadi banyaknya grades. Jadi total akan dibagi oleh banyaknya grades. Nah, yang ini adalah untuk program utamanya. Dimana jika kita mengklik bendera hijau, maka grade yang ada di sebelah sini akan hilang atau dihapus. Dan dia akan langsung masuk ke dalam fungsi yang pertama tadi, yaitu fungsi untuk mendapatkan grade dari para user. Jika nilai grade sama dengan 0, jika kita tidak memasukkan grade sama sekali atau kita hanya 0, maka you have not given any grade, dia akan mengucapkan itu. Nah, saat kita sudah memasukkan grade kita, dia akan you given berapa grade yang kita masukkan, yaitu contoh di sini ada 10, berarti kamu memasukkan 10 grades. Tunggu selama 2 detik dan dia akan ke fungsi cari nilai minimum, mencari nilai maksimum, dan juga cari rata-ratanya. Dan dia akan mengucapkan nilai minimum kita berapa, maksimal kita berapa, dan juga rata-rata kita berapa. Nah, langsung saja untuk contohnya. Nah, di sini kita akan ditanya langsung next grade, yaitu untuk grade yang kita masukkan, contohnya 8, 9, 3, 2, 1, 6, 4, 7, 5, 3, dan juga 10. Nah, di sini saya memasukkan nilainya 10 tadi bisa karena harus lebih kecil daripada 11. Coba kita masukkan 12, maka dia tidak akan mau. Karena saya masukkan 12, dia tidak akan mau. Dan jika kita ingin next step, maka kita harus mengetik -1. You given, kita memberikan grade berupa 11 grade. Nah, nilai minimum yaitu dari grade semua grade ini, maka dia akan mencari nilai minimumnya yaitu 1 dan maksimumnya adalah 10. Nah, average ini adalah total dari semua grade ini kita jumlah dan kita bagi dengan 11, maka hasilnya adalah 5, nah, seperti itu saja untuk di dalam Scratch. Kita lanjutkan saja untuk ke dalam Replit. Nah, di Replit ini juga sama seperti di Scratch sebelumnya, di mana def atau fungsi get grades from user, dia akan menanyakan grade dari kita. Nah, dia akan bertanya input grade, next, yaitu kita memasukkan grade kita. Nah, if grade means 1, ask for false. Nah, kita hanya bisa memasukkan grade sama seperti di Scratch tadi, yaitu dari 0 sampai dengan 10. Jika kita memasukkan lebih dari ini, maka dia akan terprint please provide a grade between 0 sampai 10. Nah, di sini ada def. Def di sini untuk fungsi
mencari nilai minimum di sebelah sini. Di sini untuk mencari nilai maksimum. Dan di sini def untuk mencari rata-rata. Nah, setelah semuanya sudah dihitung, maka akan ada di sebelah sini untuk program utamanya, yaitu get grades from user. Nah, jika kita memasukkan grade 0, maka dia akan terprint you not given any grade. Kita tidak memasukkan grade apapun. Dan print grade. Dia akan memanggil fungsi grade ini, di mana kita sudah memasukkan beberapa nilai grade tadi, dan dia akan memprint kamu memberikan grade. Kita memberikan berapa banyak grade, yaitu contohnya 10 ataupun 11 grade. Nah, dan dia akan men-set minimum, maksimum, dan average, di mana dia akan memanggil fungsi-fungsi untuk menjalankan program, yaitu fungsi minimum untuk menjalankan program mencari nilai minimum, fungsi maksimum untuk mencari nilai maksimum, dan fungsi rata-rata atau average untuk mencari rata-rata. Nah, langsung saja saya contohkan di sini. Saya masukkan 1, 9, 8, 10, 5, 3, 2, dan juga 7. Nah, seandainya kita memasukkan grade-nya lebih dari 10, maka apa yang akan terjadi? Nah, please provide a grade between 0 sampai dengan 10, minus 1 untuk berhenti. Nah, kita lanjutkan saja untuk mengisikan grade 6. Nah, dan untuk berhenti kita harus mengetikkan minus 1. Nah, kita sudah memberikan 9 grade, yaitu 1, 9, 8, 10, 5, 3, 2, 7, dan juga 6. Nah, you given 9 grades, yang dimana minimumnya yaitu 1 dan maksimumnya di sini adalah 10. Nah, untuk average-nya, maka dia akan menjumlahkan semua nilai ini dan akan membaginya dengan banyaknya grades-nya. Nah, seperti itu saja untuk project yang sudah ada, yang sudah saya buat. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Fauzi Rizky Ramadan, Bitaufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.